Amin. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini yang tertulis dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Saya akan baca untuk kita. Mari kita mengikuti dalam hati demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai mengarap. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumahnya, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, kau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom ya Bapak. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang filsuf yang bernama Friedrich Nietzsche pernah berkata seperti ini dalam sebuah ungkapan, kemanapun aku pergi, akan ada seekor anjing yang mengikuti aku, dan nama anjing itu adalah
adalah ego. Sekarang, kemana pun aku pergi, akan ada seekor anjing yang selalu mengikuti aku, dan nama anjing itu adalah ego. Ibu bapak, Bapak Pinci mengatakan ini karena dia benar-benar sadar kemana pun manusia melangkah dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan pernah meninggalkan egonya dalam perjalanan hidupnya. Sehingga acap kali manusia berjalan dalam egonya, tetapi dia tidak sadar bahwa egonya sendiri yang menuntunnya pada sebuah kehancuran. Ibu bapak, ketika manusia sudah dituntut oleh egonya sendiri, tentu hal pertama yang dilakukan, dia mau sesuka-suka hatinya dalam hidup ini. Dia mau melakukan apa yang menurut dia baik, tetapi dia tidak punya ukuran kebaikan dalam hidupnya. Dia melakukan apa yang menurutnya indah baginya, tetapi sebenarnya itu belum tentu indah, karena itu dilakukan dengan ego seseorang. Sering sekali orang seperti ini memandang orang lain dari sudut pandang. Naik manian songona di ohana sudah colma, nalu menjadi mana? Naik manian songona di pikiran sudah colma, nah bahwa ibadah. Maka orang yang seperti ini akan sering bertentangan dengan dirinya sendiri, karena dia menjadi beban di tengah-tengah orang lain. Ibu bapak, itu juga kadang menuntun kita, menuntut hal-hal yang tidak patut. Ego juga terkadang menuntun kita memasuki hal-hal yang seharusnya tidak kita masuki. Sadar atau tidak, tingkat selera seseorang itu sudah semakin meningkat pada saat ini. Mengapa? Karena mata ini sering sekali menuntut orang pada ego atas apa yang dilihat. Lalu orang mau menirunya agar dia mencapai ego yang dia inginkan. Maka hati-hati, mengapa orang zaman dulu bisa hidup dengan ala kadarnya? Karena ego itu belum dipengaruhi dengan apa yang dilihat mata. Bangun dulu, contoh mana dulu, na buat tanda contoh, kolan mangamanggan di gunung, kolan hari minggu mana berbaju nabaga laut gereja, anggual Senin Sabtu hera nama saya jadi mana, kolan baju hari ini mangun dulu cuma mau laju dan panggulan pribadi pengeluaran di bagasan mangun. Tetapi tuntutan zaman membawa kita pada ego yang terus meningkat. Lalu kita tampaknya tidak bisa lagi mengendalikan mana yang baik dan tidak baik. Ibu bapak, itulah yang terjadi pada si anak dalam cerita yang kita baca tadi dalam Alkitab. Anak itu menuntut ego, dia meminta haknya kepada ayah. Saya bertanya-tanya tadi waktu membaca teks ini. Nang tujuh bapak nete amanah itu nunggu. Mulai main dada siap juga musim makhlukku akan aku suami no lebih terpilisi dan malah kalau suami itu bahasa nanti makhluk mengenai bagian kita no lebih terpilisi keleng apalagi kita apa ayo rumah itu bapak nete rumah nete asak sangat tiap-tiap itu sendiri tadi. Karena ini ada untuk rasa dan dua namanya bahasa tok mati komak atau komak itu kan mana minimal 92 ditanya harus komak apa siap muda amatkan sedempat dari mulut mai semua tak ada ngianin minimal dalam nama aku dari itu atau dia meminta haknya belum pada waktunya dan bukan pada kapasitasnya mengenal. Dia meminta haknya bukan dalam kapasitas yang harusnya dia katakan. Tapi itulah baiknya seorang bapak pada anaknya, dia tetap memberi. Maka dari sana kita boleh belajar terkadang Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhan ibu kita agar kita terjaga. Lalu setelah kita terjaga, kita mau mengingat kalau Tuhan memberikan lebih pada saat ditanya pada diri, apakah benar ini adalah jalanmu
ini jawabanmu untuk membuatmu jatuh. Terkadang seperti itu. Ketika kita susah, disitulah pemanggilan akan nama Tuhan itu serius. Andai kata ada orang yang terus senang dalam hidupnya, lalu susah dalam hidupnya, berdoa, memanggil nama Yesus, sama-sama kata Yesus, ada perbedaan. Kalau orang yang senang itu akan mengatakan Yesus, cukup. Tapi kalau yang susah itu mau panjang Yesus panjang, karena pertolongan. Lalu setelah ego itu diberikan, harta itu diberikan, si anak itu terjatuh. Dia tidak pintar dalam manajemen. Makanya hati-hati, gereja harus mengajarkan manajemen kehidupan kepada jemaat. Gereja harus mengajarkan manajemen keuangan kepada jemaat. Pernah dengar cerita ada 10 perempuan, 5 yang bijak dan 5 yang bodoh. Mereka sama-sama ingin pergi menjemput pengantin pria, tetapi yang 5 lagi membawa persediaan minyak dalam botol lampunya, yang 5 lagi tidak membawa. Pernah mendengar? Itu berbicara tentang manajemen keuangan, manajemen persiapan. Amalina, mengapa gereja harus mengajarkan ini? Mengapa gereja harus mengajarkan agar jemaatnya tidak seperti anak yang mempoyak-poyakan uangnya tadi? Karena ketika ekonomi terganggu, keluarga akan menjadi runtuh, ya toh. Dan terbayang akai nata manis-manis kopi, modal he, sabuk-sabuk mengenai kopi dan dinatai mulai memanggil saya. Pulangkan saja aku pada ayahku atau ibu, Omma Ede. Mengapa ketika ekonomi tidak baik-baik saja, maka keluarga tidak akan baik-baik saja? Ketika keluarga tidak baik-baik saja, maka iman juga tidak akan baik-baik saja. Dan terbaik itu kemarin dia mau malai, tidak tahu. Maka kalau lagi itu kemarin dia malai, dia susah kan salah. Anak muda sini untuk mengenal PPK kemarin lagi. Dan tambah itu mana malai dia mengira. Dan tambah itu mana semua hebat kalau mengalihnya. Apalagi pertanyaan, suruh disungguh di sini 500.000 lagi. Iya, hebat kamu buat seperti ini. Tidak akan mungkin. Maka jemaat harus kita memanajemen keuangan. Mau dia mengatakan itu makmoti, alainan kulit. Mau dan buat juga bahaya memang mengutang untuk oke. Nah, untuk pinahannya dia mengutangnya pas menolong nggak utangi. Kalau mau yang bukan tujuan dipinjam pasien pinjol dan pinjaman online. Tunggu apa yang tanya tulis lari masa 4 tahun lari usia 2 tahun ada di penutang lagi sabuan di mana nih untuk dicoba nanti isi ideasi lagi nalari anak lagi nama iman maka manajemen itu sangat. Andai kata anak tadi pintar memakai hartanya, pintar manajemen harta yang dibagikan bapaknya, dia tidak akan kelaparan, justru dia akan menjadi berkat di negeri itu ketika terjadi kelaparan. Memang tidak dituliskan berapa banyak harta yang dibagikan ayahnya, tetapi saya yakin harta itu sangat banyak. Tetapi sebanyak apapun harta, mau orang habis tuh, disiro habis, selesai dulu. 5 juta duitnya makai belajar di lantai sebulan 4 juta setahun kan asing dompet di STM dompet maka manajemen keuangan juga bisa kita pentingkan. Apa yang kegagalan anak itu dalam manajemen keuangan membawa dia dalam kesengsaraan yang mendalam. Ada orang yang sering berbuat begini, anak itu makan nasi untuk babi. No, bahkan ampas untuk babi itu tidak dikasih. Babinya pelit. Enak banget tuh bagi-bagi selama dari ide. Dia tidak dapat ampas itu. Lalu dia mulai nostalgia, najono. Terkadang dalam keterpurukan itu baik nostalgia wanitanya, tapi jangan bernostalgia dalam rumah tangga.
Ikimat hal dia tahu tu si mani bilang semua pembayaran na memang pengorganisasi dalam ini lupa masih mani dari hal dia apa yang jadi mana sama dia mengingat kita lajur mana doa lajur sholat doa nuai bulan untuk diri orang bapak kumarin akan berkali juga dia mulai mengingat kita mengingat dari keburukan sekalipun kita bisa belajar apa yang kita yang baik dari anak itu dia tahu jalan pulang dan dia tidak malu. Dia tahu jalan pulang dan dia tidak malu pulang. Egonya dia pangkas. Ada perubahan psikologis yang drastis dari yang menuntut bagian aku. Dia mau pulang. Ini yang susah bagi orang kita makan. Mau pulang, mau mengakui salah. Nggak salah. Nggak tiba di mana salah. Ya justru iman toh masuk ke di mana. Masih susah itu ibadah sama orang sih. Susah mau iman. Susah. Iya apalagi kalau sering dia mau dan salah. Dia mau dia salah aku banget mau. Salah sama suatu lah dia dan salah. Anak itu tahu jalan pulang dan dia mau kembali. Dia tahu bahwa jalan pulang itu adalah solusi terbaik. Apalagi terkadang Tuhan membiarkan kita kembali sebebas-bebasnya. Tetapi yang Tuhan harapkan kita ingat kepada Dia. Karena serapuh apapun, sehancur apapun saat kita kembali, Tuhan mau mendengar kita. Itu makanya mendengar sedang mati-mati itu, yang sedang emosi. Jadi yang sedang dari, tiba-tiba mau dong, asal bunga gimana lagi? Asal bunga di mau soalnya mau nggak soalnya pantang mau bayar ya dalam hidup saya dalam pengalaman atau pengalaman saya kemarin lagi kau pada pada soketa patrol dari kalau saya mau di saat meja umat kali menghadapi 2 hari setelah kita pantalan kita kan dan mulai anggung doi di mana lagi atau nggak di momok dan itu di mana mau buat ini ada nggak kita dalam keadaan sekarang kita ingat jalan pulang Tuhan terima hitung-hitungan nggak lagi kok hitungnya selalu nggak produktif lagi nggak bisa cari ikan lagi tidak bisa mencari ikan lagi tidak bisa mencari lontong saya tapi Tuhan terima ini serendah apapun tidak kita ingat jalan pulang Tuhan akan terima. Yang berikutnya kita belajar dari sikap si Bapa, dia bukan hanya menerima. Ini ada makna-makna teologis. Dia memberi juga dalam maksudnya manulosi. Kalau manulosi itu punya makna filosofis. Diulosi. Kalau dari itu manulosi itu lagi anggota kita isi manulosi. Dan lembut, tulang tak apa lembut lah. Kalau mana jadi Tuhan mama lulus. Lalu diberi cincin. Mengapa diberi cincin namanya? Memetraikan bahwa dia kembali menjadi anggota kerajaan Allah. Lalu dipotong tentangmu, menunjukkan bahwa Tuhan memberikan korban yang terbaik, yaitu Yesus bagi dia. Maka ketika kita mau kembali, Yesus dimanfaatkan dalam diri kita. Amin. Orang yang sudah dimanfaatkan oleh Yesus dalam dirinya, dia tidak akan pernah takut dalam apapun terhadap manusia dan terhadap iblis sekali. Orang yang sudah dimanfaatkan oleh Yesus dalam dirinya, kalau dia jumpa dengan setan di tekokan, setannya yang harus terpisu. Bukan manusia yang tidak tahu hukum. Pembantaian itu harus tahu. Yang terakhir, ada satu narasi yang diceritakan ya tentang anak siaran. Dia nggak terima, dia nggak sudi, kok dia yang
engkau pesta-pestakan, kok dia yang sudah pergi engkau raya-rayakan? Pangeran bapaknya mengajak dia satu visi dengan bapaknya. Ikhlaslah menerima orang lain selamat. Amin. Jangan iri. Tetanggamu si tua bodoh ke bakalan cengkok tadi. Bodoh pengalaman ini pengen dipakai tua ini tadi. Terima nabi selamat. Jangan doakan orang lain. Tadi memang hidup kartu betul minum. Ada yang jam 9. Oh Allah mang sedikit kartu dari sisi pikir matahari. Itu asal bisa kita dua ini. Itu tuh. Jangan iri. Jangan tidak terima kalau orang lain selamat. Kita menghubungi tinggal setengah kamar minggu juga ini main-main. Nah terus panggil dia sama minggu. Nah bangun itu dua sama minggu ini. Saya ini kesini apa satu visi lagi dengan Tuhan. Senang melihat orang lain selamat. Amin. Amin. Perjalanan itu dari jauh. Amin. Pas dulu dibanding di gereja. Pertama itu sekali. Jom boleh domain terbang lain. Udah sedikit boleh tadi terbangun semua lain. Boleh domain nanti. Kuat. Apa ada dulu gereja sopan dari dulu nalaga. Itu ada bagian itu. Asal ini 4 minggu. Tuntai kita. Minimal mengalami minggu dari sekitar dahulu dari sekitar. Tuntai. Tumi masa yang di 40 ayat itu kita sebelum. Amal bahasa itu ayat yang di 40. Asal pun kesempatan dia akan datang bangun. Dia mulai semua kita baca. Kalau tahu orang tidak ayat 5. Tunggu datang sini terbaca. Kalau kita bagi dulu dari generasi sopan sebagai itu. Kamu gimana? Ikhlaslah melihat orang lain selamat. Kalau ringkas dalam itu dari jangan masuk. Kalau tidak ulang dengan guru di belakang kamu punya bapak masuk jangan tanya kau. Kalau tidak ulang dengan kamu apalagi di bawah Kristus tanya kau masalah guru. Ada orang yang tidak senang melihat kinerja orang lain. Orang yang tidak senang melihat kinerja orang lain, hatinya sudah menjadi tempat bagi iblis untuk berkata. Masalah akal rohana menjadi bagai sepatu tangan di simulis hati. Maka satu bislah dengan Allah senang melihat orang kembali. Amin. Ibu nak yang bulan nanti pada kau pakai kompeten kita lagi. Kompeten itu soal bulan kita mau dijadi tahu. Ini tak pernah kita. Lagi dulu masuk lagi. Aku masuk. Apalagi kita semua kamar pamannya nanti so. Iya apa kamu? Ulangi lepas mata. Minggu bulan yang lihat itu doa yang mama ini. Ulang komplit lawan sifat itu dari sifat Allah. Alai karena Muhammad ini jadi. Amang hilang ke dalam kehidupan seperti itu kita mau nyalakan keseimbangan apa? Topik bingung kita mengatakan sukacita atas kembalinya anak yang hilang. Maka marilah kita kembali kalau kita sudah seperti itu. Ingat jalan Tuhan. Lanjut sekarang. Kalaupun kita berdosa, jangan seperti orang mabuk yang tidak ingat jalan Tuhan. Tetapi berdosa seperti pencuri yang dia akan berlari kembali pulang karena dia seorang menghina. Selamat kembali. Selamat datang kepada Tuhan. Tuhan mau menerima kita dalam keadaan apapun. Amin. Kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur hari ini firman-Mu sungguh luar biasa. Ajarkan kepada kami bahwa pengingatan untuk kembali itu yang penting. Bukan seberapa besar dosa kami, bukan seberapa jauh kami lari daripada-Mu, tetapi ingat untuk kembali itu yang paling penting. Sebab Engkau akan menerima kami kembali dalam keadaan seperti apapun. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersuka cita bahwa kami akan Engkau terima kembali kepada-Mu. Maka kuatkanlah kami untuk terus mengingat kembali. Apabila ego kami menuntut kami jauh daripada-Mu, ingatkanlah kami kembali agar kami selalu dalam naungan jubah-Mu dan selalu dalam lingkaran cincin yang Kau berikan kepada kami dan selalu dalam pemakaian Yesus Kristus
dalam diri kami. Berkati kami semua, berkati jemaatmu, berkati semua jemaatmu yang sedang bersuka cita dan yang sedang bergumul, Tuhan. Berkati jemaatmu yang sehat dan yang sakit, berkati jemaatmu yang selalu merindukan pengharapan demi pengharapan dalam hidup mereka. Biarlah Engkau Tuhan yang memberi jawab yang pasti kepada mereka akan semua yang mereka pergumulkan. Berkati anak-anak jemaat, berkati juga gereja kami, berkati yang menggunakan kami, berkati semua para pengajar, berkati semua yang bekerja dalam gereja ini, berkati panitia pembangunan Tuhan, berbelas kasihan Engkau kepada kami, agar kiranya melalui apa yang kami kerjakan, nama-Mu terus dipermuliakan. Kami serahkan diri kami dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mendengarkan persembahan.